Pemirsa, kembali di Kreasi Dapur Sehat bersama saya Chef Fania Wibisono. Kali ini kita akan bikin sesuatu yang spesial. Seperti biasanya, masakan Indonesia tidak lepas dari lidah Indonesia juga. Dan sekarang kita akan bikin bubur bayam tahu. Nah, bagi mungkin yang baru pertama kali dengar namanya, ini bukan sejenis bubur ya, tapi bubur bayam tahu. Yang mungkin suka masakan Jawa udah tahu ya, ini seperti lodeh tapi terbuat dari sayur-sayuran yang bergizi. Kita lihat di sini kita pakai bayam. Nih, jadi bayamnya ini sangat bagus ya. Kenapa? Karena kalau misalnya anak-anak tuh biasanya yang baru berumur 1 tahun atau juga baru belajar masak, pasti kalau makanan tuh diberi dengan bayam. Kenapa? Ini sangat bagus untuk pertumbuhan. Kalsium yang ada di dalam bayam ini tuh sangat tinggi. Kemudian yang berwarna oranye yaitu wortel. Wortel ini selain sebagai pemanis untuk masakan kita ya, pemanis rasa, juga yang seperti kita tahu bagus untuk kesehatan mata. Dan yang terakhir kita juga punya di sini butternut pumpkin. Nah, untuk bubur bayam tahu biasanya memang di dalamnya ada labu. Nah, labunya biasanya labu siam. Coba deh sekali-sekali ganti dengan butternut pumpkin. Rasanya kenapa sih disebut butternut? Itu karena memang sedikit buttery, sedikit seperti mentega. Bahkan kalau misalnya kita biasanya bikin untuk pasta atau bikin untuk sup, ini tuh bisa menjadi pengganti krim. Penasaran kan gimana rasanya? Makanya banyak kok sekarang di supermarket sudah ada butternut pumpkin. Tinggal aja langsung kita buat untuk resep yang berikut ini. Pertama, kita punya resep bubur bayam tahu, dan kedua kita punya resep tahu goreng gulung isi. Nah, sekarang kalau misalnya yang kemarin-kemarin udah bikin resep makanan Indonesia berhasil ya, bikin resep makanan Italia berhasil, jangan khawatir, yang satu ini juga tidak kalah mudahnya dan juga tidak kalah praktis ya. Nah, sambil yang ada saya menata-nata, mungkin yang ada pemirsa juga yang mau beristirahat dulu ya, tapi jangan kemana-mana, nonton terus Kreasi Dapur Sehat. Nah, bagi pecinta tahu dan juga bayam, jangan bikin yang itu-itu aja. Bikin yang spesial yuk, kita langsung bikin bubur bayam tahu. Nah, kita nyalakan dulu dan kita panaskan dulu wajan kita, dan kita akan didihkan santan. Nah, santan di sini santan yang cair, dan kalau misalnya ditanya nih lebih enak sebenarnya santan yang kotak atau yang UHT, yang ultra heated temperature, atau yang langsung kita beli di pasar fresh. Nah, yang tentunya lebih enak yang langsung digiling. Dan sekarang yuk kita didihkan dulu. Nah, santan kita dididihkan. Jangan lupa apinya api kecil saja, karena nanti takut santannya pecah. Sambil yang ada kita tunggu dia mendidih, kita langsung menghaluskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Nah, apa aja sih bumbu dari bubur bayam tahu ini? Pertama, kita punya 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini kita akan haluskan menjadi satu. Nah, kita tuang. Kemudian kita punya di sini ada ketumbar bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Kita akan masukkan. Nah, kemudian di sini kita punya kencur. Nah, kencurnya di sini cukup kurang lebih sekitar 2 cm. Kita akan masukkan. Dan di sini kita punya kemiri. Kemirinya disangrai terlebih dahulu, tapi jangan sampai gosong, cukup segini aja. Kita akan masukkan 2 butir kemiri. Dan seperti biasanya kita punya daun salam, dan kita juga punya di sini ada lengkuas. Dan kalau misalnya biasanya untuk daun ini kan kita masukkan terakhir, karena kita punya 2, satu akan saya haluskan bersama-sama dan satu lagi akan saya masukkan nanti di bubur bayam tahunya. Jangan khawatir, rasa pahit dari daun ini tidak seimbang dengan bawang merah dan bawang putih, jadi lebih banyak. Jadi cukup satu aja kita masukkan ke dalamnya supaya rasanya jauh lebih keluar. Dan sekarang saya langsung akan potong dulu. Kita akan pakai lengkuas kurang lebih 2-3 cm. Dan untuk menghaluskannya, saya akan bantu dengan sedikit air. Nah, ini secukupnya aja. Boleh diganti dengan minyak, tapi kalau mau lebih sehat pakai air saja. Saya akan langsung haluskan dengan hand blender. Nah, kalau yang di rumah ada cobek juga boleh. Nah, sudah saya blender semua jadi satu. Saya akan langsung masukkan ke dalam santan. Nah, tapi sebelumnya kita akan siapkan bahan-bahan kita yang terlebih dahulu lainnya, seperti tahu. Nah, kita di sini punya tahu putih. Tahu putihnya kita akan potong kotak-kotak.
Ini tahunya masih mentah ya, jangan direbus terlebih dahulu. Dan bebas, mau tahu kuning boleh, mau kemudian tahu yang biasanya untuk tahu pong juga boleh. Untuk lebih uniknya, saya akan bikin potong segitiga. Potong kotak juga boleh. Kemudian sayur-sayurannya ini kita siapkan yuk. Kita punya di sini ada wortel ya. Nah, wortel ini kita pakai wortel yang import, tapi kalau misalnya mau pakai wortel yang biasa juga boleh. Wortelnya kita potong bulat-bulat. Kemudian di sini kita punya butternut pumpkin atau juga disebut dengan labu. Ya, kita akan ambil sedikit. Nah, kita perlu waktu sedikit lama untuk labunya karena labunya ini sedikit keras. Jadi ini akan kita masukkan pertama kali ya. Nah, waluh atau juga biasa dikenal dengan labu. Nah, sepertinya santan kita sudah mendidih nih. Saya akan aduk dan kita akan masukkan untuk bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, beserta dengan sisa daun salamnya akan saya masukkan. Jangan lupa kita akan tambahkan sedikit garam dan juga merica dan gula, serta ada kaldu vegetarian juga untuk menambah rasanya supaya lebih nikmat. Nah, kita masukkan sedikit aja ya. Bagi yang tidak suka gula tidak usah banyak-banyak. Biasanya untuk yang Jawa Timur ya, mereka kurang suka dengan ada sedikit manis ya. Nah, tapi kalau saya suka manis, jadi saya akan kasih sedikit gula di dalamnya dan sedikit kaldu. Kita akan aduk semua menjadi satu dan kita akan masukkan pertama kali yaitu labunya. Labu ini cukup keras, jadi perlu dibikin dia supaya empuk terlebih dahulu. Kita akan tunggu sampai empuk, baru kita akan masukkan yang lainnya, termasuk tahu dan juga wortel. Nah, ini kita sambil siangi dulu. Sudah mendidih. Kita langsung masukkan yang berikutnya. Kita akan masukkan tahu di sini. Kemudian wortelnya bersama dengan tahu dan bayam yang terakhir ya. Nah, kita aduk dulu. Semuanya sampai merata. Nanti santannya akan menyusut, jadi tidak usah masalah kalau misalnya tadi ya masukinnya terlalu banyak ya, dia akan menyusut sedikit karena kan kita memang masaknya dalam jangka waktu yang cukup lama, kurang lebih selama 20 menit sampai labunya halus. Nah, bagi yang mungkin sibuk ya, kita bisa langsung juga merebus atau juga mengkukus labunya terlebih dahulu. Jadi biasanya dikukus dulu ya pas akhir minggu. Nah, pas lagi udah mau masak supaya cepat dan tidak menunggu labunya, bisa langsung dimasukkan setelah kita rebus atau juga kita kukus terlebih dahulu. Dan ini bayamnya akan kita masukkan. Nah, kita akan aduk sampai layu. Jadi semuanya sekarang sudah matang, tinggal kita tunggu bayamnya layu ya. Setelah layu, kita langsung bisa menyajikannya. Gimana? Mudah kan ya? Kalau misalnya di rumah biasanya bikin lodeh, coba sekarang bikin yang lebih spesial, bikin bobor bayam tahu. Mudah sekali bahannya dan juga mudah sekali membuatnya. Nah, sambil saya sajikan dan sambil saya menyiapkan juga resep yang berikutnya, kita punya tahu goreng gulung isi. Nggak sabar kan gimana bikinnya. Jangan kemana-mana, kita lihat dulu ringkasan resep berikut ini.